Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya M. Asepta dengan NIM P0512032103. Dan di sini saya sebagai pemateri utama yang akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan, tentang gerontik, dengan anggota dengan saya sendiri. Kemudian ada Ratna, ada Rahma Puspita, ada Rina dan Depi. Baik, di sini saya sebagai materi pertama langsung saja menjelaskan materi tentang keperawatan gerontik. Keperawatan gerontik adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan kiat atau teknik keperawatan yang bersifat komprehensif, terdiri dari bio, psiko, sosio, spiritual, dan kultural yang holistik, dan ditujukan pada klien lanjut usia, baik sehat maupun sakit, pada tingkat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, menurut Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014. Kemudian terdiri dari bio, psiko, sosio, kultur, dan spiritual, dengan pendekatan proses keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian pengkajian keperawatan pada lansia adalah suatu tindakan situal lansia untuk pengkajian maksud situasi penyakit, diagnosis masalah, penetapan kekuatan dan kebutuhan promosi kesehatan lansia. Kemudian data perubahan fisik, psikologis, dan psikososial. Faktor yang mempengaruhi pengkajian pada lansia. Yang pertama, interrelansi, adanya penyakit dan ketidakmampuan status fungsional. Dan kemudian apa yang perlu diperhatikan saat melakukan pengkajian kepada lansia, materi itu akan dijelaskan oleh rekan saya di slide berikutnya. Hai, saya Depi Rizka Erliana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Asep mengenai apa sih yang perlu kita perhatikan saat melakukan pengkajian pada seorang lansia. Nah, yang pertama itu ada perubahan fisik. Nah, pada perubahan fisik itu meliputi wawancara dan pemeriksaan fisik. Nah, pada pemeriksaan fisik itu ada pengkajian pada sistem persyarafan, mata, pendengaran, sistem kardiovaskuler, sistem gastrointestinal, sistem genitonarius, integumen, dan sistem muskuloskeletal. Nah, kemudian yang kedua itu ada perubahan psikologis, yang ketiga ada perubahan sosial ekonomi, dan yang keempat ada perubahan spiritual. Nah, kemudian pada pengkajian status fungsional dengan pemeriksaan INDECADS ini kita menggunakan skor dan kriteria. Pada skor ini kita menggunakan huruf abjad dimulai dari huruf A dengan kriteria kemandirian dalam hal makan, minum, berpindah ke kamar kecil, berpakaian, dan mandi. Untuk yang B, itu kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari kecuali satu dari fungsi tersebut. Kemudian yang C, kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari kecuali mandi dan satu fungsi tambahan. Untuk yang D, itu kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil, dan satu fungsi tambahan. Untuk yang E, itu kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari kecuali berpakaian, ke kamar kecil, dan satu fungsi tambahan. Nah, untuk yang F itu kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari kecuali berpakaian, ke kamar kecil, dan satu fungsi tambahan. Untuk yang G itu kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari kecuali mandi dan satu fungsi tambahan. Nah, untuk selanjutnya itu bisa kita kemudian ada Short Portable Mental Status Questionnaire atau SPMSO. Nah, pada Short Portable Mental Status Questionnaire ini kita akan mengajukan pertanyaan dari
1-10 pertanyaan, kemudian kita catat jawabannya. Pertanyaannya meliputi tanggal berapa hari ini, apa hari Minggu itu, apa nama tempat ini, berapakah nomor telepon Anda, kemudian apa alamat jalan rumah Anda, kemudian berapa umur Anda, kapan Anda lahir, siapa Presiden Indonesia sekarang, siapa nama ibu Anda. Nah, kemudian ada scoring, mulai dari 0 sampai 2 itu kesalahan utuh intelektual berfungsi. Kemudian 3 sampai 4 itu kesalahan penurunan intelektual mild, 5 sampai 7 itu kesalahan penurunan intelektual moderat, dan 8 sampai 10 itu kesalahan penurunan intelektual. Selanjutnya, untuk pengkajian khusus pada lansia, itu ada juga yang namanya Morse-Pascal. Morse-Pascal ini adalah untuk mengukur skala jatuh pada lansia. Untuk formatnya itu tersendiri, diawali dengan mengisi nama lansia, panti atau wisma atau tempat di mana lansia tersebut, usia, dan tanggal pengkajian. Untuk poin pertama yang harus dikaji adalah riwayat jatuh. Apakah lansia pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir? Lalu, jika jawabannya tidak, itu nilainya 0, jika iya nilainya 25. Kemudian, diagnosa sekunder. Apakah lansia memiliki lebih diagnosa, lebih dari satu diagnosa? Dalam arti, misal lansia tersebut mempunyai 2 penyakit, TB paru disertai juga dengan meningitis misal. Jika jawabannya iya, maka nilainya 15, jika tidak nilainya 0. Yang ketiga, alat bantu. Apakah lansia dibantu oleh perawat bed rest total? Apakah mempunyai tongkat walker atau kruk? Apakah berpegangan pada benda di sekitar? Jika jawabannya bed rest total dibantu oleh perawat, nilainya 0. Jika lansia menggunakan alat bantu seperti kruk, maka nilainya 15. Jika lansia berpegangan pada benda-benda di sekitar, maka nilainya 30. 4. Terapi intravena. Apakah saat ini lansia terpasang intravena atau infus? Jika iya, jawabannya 20, jika tidak 0. Kemudian yang kelima, gaya berjalan atau cara berpindah. Jika gaya berjalannya normal atau tidak dapat bergerak sendiri atau immobile, maka hasilnya 0. Jika pasien lemah, maka hasilnya 10. Jika terdapat gangguan atau tidak normal, maka nilainya 20. Juga terdapat yang keenam, status mental pada lansia. Apakah lansia menyadari kondisi dirinya sendiri? Jika lansia dapat menyadarinya, maka nilainya 0. Apakah lansia mengalami keterbatasan daya ingat? Nilainya yaitu 15. Kemudian, hasil dari Morse-Pascal tersebut diakumulasikan. Jika nilainya 0 sampai dengan 24, maka itu tidak ada resiko jatuh pada lansia tersebut. Jika hasilnya 25 sampai 50, maka resiko jatuh rendah. Dan intervensi yang harus kita lakukan adalah pencegahan resiko jatuh standar. Jika resiko tinggi, itu nilainya lebih besar dari sama dengan 51. Maka intervensi yang paling tepat adalah intervensi pencegahan resiko jatuh tinggi. Baik, saya lanjutkan. Kemudian pada pengkajian lansia khusus terdapat juga yang namanya MMSE atau yang juga disebut Mini Mental State Exam. Nah, di sini kita melakukan pengkajian kecil mengenai pelatihan mental pada lansia. Dengan nilai maksimum pada orientasi itu adalah 5. Pertanyaan yang harus diajukan, tahun berapa sekarang, musim, tanggal, hari, bulan. Kita tanyakan tanggal berapa sekarang, hari apa sekarang. Dan kemudian kita juga bisa menanyakan di mana kita sekarang, di negara mana, di RS mana, di ruang apa. Kita tanyakan. Hasil maksimal yang kita dapatkan yaitu 5. Kemudian registrasi.
dengan nilai maksimum 3. Yang kita tanyakan adalah nama 3 objek. 1 detik untuk mengatakan masing-masing tanyakan pada lansia ketiga objek setelah Anda katakan. Beri poin untuk jawaban benar. Ulangi sampai lansia mempelajari ketiga dan jumlah skornya telah tercapai. Kemudian perhatian dan kalkulasi. Itu skor maksimalnya adalah 5. Pilihlah kata dengan 7 huruf, misal panduan. Panduan kan terdiri dari 7 huruf. Setelah berhenti setelah 5 huruf. Jadi kita berkata misal pandu, beri 1 poin tiap jawaban benar. Kemudian dilanjutkan apakah lansia masih ingat huruf kelanjutannya. Kemudian kemampuan mengingat. Itu dengan nilai maksimum 3. Minta untuk mengulangi ketiga objek di atas. Beri 1 poin untuk tiap jawaban yang benar. Jadi kita beli 1 objek. Jika jawaban benar, 3 objek tersebut benar, maka tiap jawaban yang benar kita beri 1 poin. Kemudian kita uji juga kemampuan bahasanya dengan nilai maksimum 9. Misal nama pensil dan melihat bagaimana respon lansia tersebut. Maka nilainya itu tiap pertanyaan itu 2. Dengan keterangan hasil yang kita akumulasikan dari pengkajian tersebut 1 sampai dengan 23 itu aspek kognitif dari fungsi mental baik. Jika 18 sampai 22 kerusakan aspek tinggi mental ringan, dan jika kurang dari sama dengan 17 terdapat kerusakan aspek mental yang berat. Selanjutnya, terdapat juga pengkajian psikososial. Pengkajian ini menggunakan skala depresi geriatrik, bentuk singkat dari YESAPG, mengenai beberapa pertanyaan. Pada pertanyaan yang pertama, apakah pada dasarnya Anda puas dengan kehidupan Anda? Jawabannya itu iya, jika iya kita beri conteng iya, jika tidak kita beri conteng tidak. Dengan jawaban indikasikan dengan huruf P setiap jawaban. Jika pasien tersebut menjawab, maka kolom kita berikan tanda huruf P. Kemudian yang kedua, sudahkah Anda mengeluarkan aktivitas dan minat Anda? Sama seperti sebelumnya, jika iya, berikan tanda P pada kolom iya. Selanjutnya, kita berikan pertanyaan yang ketiga. Apakah Anda merasa bahwa hidup Anda kosong? Yang keempat, apakah Anda sering bosan? Lanjutkan, apakah Anda mempunyai semangat yang baik setiap waktu? Apakah Anda takut sesuatu yang akan terjadi pada Anda? Kemudian, apakah Anda merasa bahagia di setiap waktu? Apakah Anda sering bosan? Apakah Anda lebih suka tinggal di rumah pada malam hari? Daripada pergi dan melakukan sesuatu yang baru. Apakah Anda merasa bahwa Anda mempunyai lebih banyak masalah dengan ingatan Anda daripada yang lainnya? Apakah Anda berpikir sangat menyenangkan hidup sekarang? Apakah Anda merasa saya atau perawat sangat tidak berguna dengan Anda sekarang? Apakah Anda merasa penuh berenergi atau bersemangat? Apakah Anda berpikir bahwa situasi Anda tak ada lagi harapan? Apakah Anda berpikir bahwa banyak orang yang lebih baik daripada Anda? Sama seperti yang saya bilang di awal,
Setiap jawaban iya atau tidak itu ada kolomnya. Berikan jawaban itu dengan kode V. Kemudian yang sesuai diberi nilai itu 1 poin. Skor 5 sampai dengan 9 menunjukkan kemungkinan depresi. Jika skor 10 atau lebih menunjukkan depresi. Itu saja dari saya, Rahma Puspita, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, diagnosis keperawatan gerontik. Diagnosis keperawatan merupakan kesimpulan yang ditarik dari data yang dikumpulkan tentang lansia, yang berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan masalah pada lansia. Ada beberapa tipe diagnosis keperawatan, diantaranya yang pertama aktual, yang kedua risiko, yang ketiga promosi kesehatan, yang keempat sindrom. Diagnosa keperawatan aktual adalah respon yang tidak diinginkan klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya, baik pada individu, keluarga, kelompok, maupun komunitas. Contoh diagnosa keperawatan aktual yang pertama adalah ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, yang kedua gangguan pola nafas, yang ketiga gangguan pola tidur, yang keempat disfungsi proses keluarga, yang kelima ketidakefektifan manajemen regimen terapeutik keluarga. Selanjutnya, diagnosa keperawatan risiko atau risiko tinggi. RESTI atau risiko tinggi merupakan kerentanan lansia sebagai individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang memungkinkan berkembangnya suatu respon yang tidak diinginkan klien terhadap kondisi kesehatannya atau proses kehidupannya. Contoh diagnosa keperawatan risiko atau risiko tinggi. Yang pertama, risiko kekurangan volume cairan. Yang kedua, risiko terjadinya infeksi. Yang ketiga, risiko intoleransi aktivitas. Yang keempat, risiko ketidakmampuan menjadi orang tua. Yang kelima, risiko distres spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Pratiwi dengan NIM P05120321086. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu diagnosa keperawatan promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan adalah motivasi dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk mengaktualisasikan promosi kesehatan pada individu, keluarga, kelompok, atau komunitas. Contohnya seperti yang pertama, kesiapan untuk meningkatkan nutrisi. Yang kedua, kesiapan untuk meningkatkan komunikasi. Yang ketiga, kesiapan untuk meningkatkan kemampuan pembuatan keputusan. Dan yang keempat, kesiapan untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, yang terakhir, kesiapan meningkatkan religiulitas. Selanjutnya itu ada diagnosis keperawatan sindrom. Sindrom adalah suatu kelompok diagnosis keperawatan yang terjadi bersama, mengatasi masalah secara bersama dan melalui intervensi yang sama. Contohnya yang pertama ada sindrom kelelahan lansia, yang kedua sindrom tidak berguna, yang ketiga sindrom post-trauma, dan yang terakhir sindrom kekerasan. Selanjutnya ada perencanaan dan implementasi. Perencanaan keperawatan gerontik adalah suatu proses penyusunan berbagai intervensi keperawatan yang berguna untuk mencegah, menurunkan, dan mengurangi masalah-masalah pada lansia. Prioritas masalah keperawatannya yang pertama itu ada tingkat kegawatan, terdiri dari prioritas tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua ada kebutuhan Maslow, terdiri dari fisiologi, keamanan dan keselamatan, mencintai dan dicintai, harga diri, dan aktualisasi diri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.